Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, yang mana dengan rahmat beliau itu kita telah dapat pula berkumpul pada ruangan ini dalam rangka sosialisasi program pelatihan calon guru penggerak. Kemudian selawat beriring salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita seluruh umatnya ke jalan yang benar. Bapak-bapak dan ibu-ibu Majelis Guru SDN Limobale Ayangi yang saya hormati, pada tahun ini kita bersyukur karena kita telah melahirkan seorang calon guru penggerak dari SDN Limobale Ayangi, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, yang mana program-program guru penggerak ini kalau saya lihat di dalam teorinya sangat bagus. Mudah-mudahan dengan adanya kita mendapatkan seorang guru penggerak, semua anak didik kita mendapatkan inovasi-inovasi baru dari gurunya. Maka untuk itu kita harapkan kepada Ibu Rika Suryani yang telah lulus menjadi calon guru penggerak, dapat hendaknya menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan ibu-ibu, khususnya di sekolah kita SDN Limobale Ayangi. Jadi dengan adanya Ibu Rika berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan sendirinya anak-anak kita akan mendapatkan pembelajaran baru yang tidak membosankan. Apalagi sekarang telah dimulai adanya pembelajaran secara teknologi atau mengembangkan pembelajaran yang berbasis IT. Jadi kami sangat mengharapkan sekali kepada Ibu Rika Suryani supaya Ibu Rika Suryani dapat menemukan inovasi-inovasi baru dalam bidang pembelajaran yang berdampak baik terhadap siswa dan anak didik kita semua. Mudah-mudahan anak didik kita bisa meningkatkan kecerdasan, ketakwaan, dan karakter anak-anak kita dapat meningkat. Hanya itulah harapan Ibu, semoga Ibu Rika Suryani bisa menjalaninya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, hari ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk melakukan sosialisasi modul 1 program pelatihan calon guru penggerak angkatan 4 di Kabupaten Tanah Datar. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih sekali bagi Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi kesempatan dan memberikan kesempatan untuk kita bersama. Baiklah, dengan ucapan Bismillah kita buka sosialisasi kita pagi ini. Bapak dan Ibu, alhamdulillah sudah hampir 2 bulan kami mengikuti pelatihan calon guru penggerak dan kami telah menyelesaikan 1 modul. Adapun modulnya itu ada 3. Jadi untuk setiap selesai 1 modul kita harus mensosialisasikan kepada rekan sejawat. Jadi hari ini kita akan sosialisasi modul 1. Modul 1 yang kami pelajari yaitu ada 4 subbab. Yang pertama yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau disingkat dengan KHD, Ki Hajar Dewantara. Yang
untuk yang kedua nilai dan peran guru penggerak. Yang 1.3-nya visi guru penggerak. 1.4 budaya positif. Adapun pada modul ini yang wajib mensosialisasikan itu dua Bapak Ibu. Yang pertama filosofi dan yang kedua tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu kami mempelajari potret pendidikan zaman kolonial dan lahirnya teman siswa. Yang kedua dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat budi pekerti. Yang kelima sistem Among, yaitu Ing Marso Sungtudo, Ing Madio Mangun Karso, Tuturi Handayani. Jadi itulah yang akan kita kupas ya Bapak Ibu untuk modul 1.1. Untuk 1.2 kami hanya akan memperkenalkan saja apa yang kami pelajari ya Bapak Ibu, sebab ini bukanlah sosialisasi wajib. Jadi dinilai dan peran guru penggerak ini kami mempelajari tentang nilai guru penggerak itu ada mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Untuk peran guru penggerak ada 5, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendidik bagi guru lain, menjalin kolaborasi dan masukan kepemimpinan murid. Ini hanya sekedar kita ketahui, insyaallah di lain waktu kita akan bahas bersama. Untuk 1.3 itu visi guru penggerak. Pada visi guru penggerak ini kami diminta mengartikulasikan visi. Jadi visi ini dari apa? Murid kami nanti, murid impian yang akan kami wujudkan seperti itu Bapak Ibu. Tentu pewujudan murid impian ini harus ada peta kekuatannya. Peta kekuatannya ini telah kami gambarkan, itu ada 8. Jadi untuk mewujudkan visi ini memang harus ada dukungan dari berbagai pihak seperti siswa, kepala sekolah, rekan guru, lingkungan, wali murid, pengawas sekolah, dan dinas terkait. Insyaallah di lain kesempatan juga kita akan bahas. Yang keempat, 1.4 itu budaya positif. Budaya positif ini ada 6 ya Bapak Ibu, ini tinggal 1. Yang pertama perubahan paradigma, yang kedua anti disiplin, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, yang terakhir itu segitiga restitusi. Jadi di modul 1.1 dan 1.4 ini yang akan kita sosialisasikan dan nanti akan ada tugas kita bersama Bapak Ibu. Jadi tugas ini sudah mencakup untuk lingkungan sekolah kita. Jadi kami melakukan aksi-aksi nyata ini bukan hanya sekedar di kelas yang kami ampu, tapi juga akan diimbaskan untuk kelas-kelas lainnya. Kita mulai dari modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Potret pendidikan zaman kolonial ini Bapak Ibu ada videonya. Jadi di videonya ini digambarkan tentang bagaimana taman siswa itu mulai berdiri. Jadi taman siswa ini berdirinya karena masyarakat Indonesia, khususnya Bapak Ki Hajar Dewantara dan teman-temannya merasa tidak merdeka, merasa dikepung dengan penjajah Belanda, di mana pada saat itu yang hanya boleh sekolah itu hanya orang-orang yang orang-orang bangsawan gitu. Untuk kaum priai atau pribumi tidak diizinkan. Jadi berdasarkan dari sanalah ingin kemerdekaan itulah makanya Bapak Ki Hajar Dewantara menggagas taman siswa. Di ciri-ciri pendidikan zaman kolonial ini Bapak Ibu, pendidikan itu hanya diuntukkan untuk para kaum bangsawan, yang kedua untuk para pribumi yang bekerja pada orang Belanda. Jadi siapa saja kaum pribumi yang bekerja untuk Belanda nantinya boleh bersekolah. Jadi kalau untuk kaum biasa tidak diizinkan sekolah sampai perguruan tinggi.
Yang kedua, dasar-dasar pendidikan menurut Kiai Utara. Tujuan pendidikan menurut Kiai Utara yang menjadi cikal bakal nanti merdeka belajar ini ya Bapak Ibu, menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Jadi diibaratkan sini Bapak Ibu, guru itu hanya sebagai petani atau tukang kebun. Jadi kita ini diibaratkan oleh Bapak Kiai Utara itu sebagai petani atau tukang kebun, di mana anak-anak itu ibarat bulir-bulir jagung yang akan kita tanam. Jadi anak-anak itu akan punya minat dan bakatnya sendiri, dan kita hanya bertugas untuk mengarahkan. Istilahnya setelah kita semai bibit itu, lalu kita rawat, kita berikan lingkungan yang nyaman padanya, insya Allah dia akan tumbuh bulir-bulir yang bagus. Diibaratkan pada anak itu akan tumbuh anak-anak yang berkualitas dengan tangan-tangan dingin para guru-gurunya. Jadi menurut Kiai Utara, guru adalah petani, ibaratkan petani atau tukang kebun yang memelihara bulir-bulir jagung menjadi panen yang berkualitas nantinya. Selanjutnya Bapak Ibu, Kiai Utara dasar filosofi pendidikannya ini juga menegaskan kepada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi menurut Kiai Utara, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan tuntutan zamannya. Seperti kita di ayam ini, kita memang harus menyatukan anak itu dengan alam. Dengan alam, pelajaran-pelajaran ini kita implementasikan kesehariannya. Jadi dia tidak akan jauh-jauh lagi mencari contoh. Setelah itu kodrat zaman. Seperti kita ketahui, kita sekarang ini berada pada zaman kecakapan abad 21. Jadi memang kita guru dituntut untuk juga memahami dan mengerti tentang IT agar anak-anak kita nanti tidak ketinggalan zaman orang yang baru. Jadi anak-anak kita telah terbiasa dengan zaman ini. Selanjutnya tentang budi pekerti. Pada filosofi Kiai Utara ini memfokuskan pada budi pekerti. Jadi budi pekerti ini yaitu pembentukan watak individual. Inilah peran kita guru. Kita bekerja sama dengan orang tua untuk mendidik dan mencerdaskan budi pekertinya. Misalnya dia budi pekerti ini untuk ibadahnya, terus sholatnya, mengajinya, dan akhlak mulia yang dia miliki. Selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir di filosofi Kiai Utara ini adalah sistem among. Sistem among seperti yang kita sama-sama sudah ketahui itu pilar pendidikannya itu Ingarso, Sutulodo, Ingmadio, Mangkarso, dan Tumuri Handayani. Jadi Ingarso, Sutulodo itu artinya di depan. Jadi guru ini di depan, dia memberi contoh dan teladan yang baik bagi murid-muridnya. Ingmadio, Mangkarso artinya di tengah. Di tengah artinya guru ini siap berada di depan, di tengah, dan di belakang. Di tengah artinya dia memberikan bimbingan. Sedangkan Tumuri Handayani artinya di belakang, memberi dorongan semangat jika muridnya mulai lelah dan terjatuh misalnya. Ibaratnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kaitan pemikiran Kiai Utara dengan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Jadi semangat merdeka belajar yang dicanangkan pemerintah itu berpedoman pada pemikiran Kiai Utara, yang dimana pemikiran Kiai Utara ini memperkuat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional membentuk anak-anak yang berkarakter. Jadi waktu menteri kita, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, dia mencanangkan Merdeka Belajar ini terpatri dari
kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, yang keenam berkebinekaan global. Keenam ya Bapak Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila inilah output atau hasil yang diharapkan dari Merdeka Belajar itu nantinya. Mungkin untuk untuk sesi yang pertama itu rangkuman dari modul kami Bapak Ibu. Kalau mungkin ada tanya jawab, dipersilahkan. Kenapa modul 1 ini baru diperkenalkan Bu Rika setelah Bu Rika semuanya menyelesaikannya? Modul 1 baru diperkenalkan. Iya. Sebenarnya modul 1 ini Ibu Novi sudah diperkenalkan, cuman dalam resminya kan belum gitu. Kalau sudah diperkenalkan seperti kita sudah melakukan aksi nyata waktu itu kan, aksi nyata sholat duha, maghrib itu kami memperkenalkan tuh yang 1.1 tuh filosofi kejaran cara. Untuk yang 1.2 itu sudah kita lakukan pula sehari nilai peran guru penggerak, contohnya menjadi seperti kita yang sudah kita lakukan juga, mengajak guru-guru untuk ikut pelatihan online gitu kan. Sudah tuh pokoknya yang untuk 1.2, 1.3 dan mungkin yang belum tuh 1.4 lebih, karena 1.4 ini kita namanya nanti buat kesepakatan kelas. Jadi sebelum itu Novi bertanya-tanya gitu kan. Jadi mungkin kita jelaskan dulu setelah ini. Lanjut ke budaya positif. Jadi di budaya positif ini kita akan melakukan kegiatan nanti ya Bapak Ibu, kegiatan asik namanya. Nah, untuk budaya positif yang pertama yaitu kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan. Jadi yang akan kita lakukan itu kita ambil posisi berdua, Anda dan teman Anda. Nanti boleh kita berdua, ayo. Ya sepasang langsung kita praktekkan Ibu. Kita sobek secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Misalnya emas, buat emas. Iya, HP, buat secari kertas. Emas, pokoknya ATM, rasa kita berdua pasangan. Boleh pilih siapa pasangannya. Ibu udah tuh Nah, sobek kertas Bapak Ibu, tuliskan benda yang sangat berharga untuk Anda. Jadi hikmahnya apa Bu Novi? Hikmahnya Barang yang berharga Bagi kita tidak mau memberikan sama orang. tidak mudah untuk diberikan kepada orang lain. Bita lagi. Apa hikmahnya Bita? Menurut saya, sesuatu yang sangat berharga bagi kita simpan sebaik-baiknya, dan kita tidak akan bisa memberikan kepada orang lain dengan sesuatu perjuangan yang kurang bermakna. Jadi untuk itu saya akan tetap mempertahankan hak saya memegang di tangan saya. Insya Allah jangan sampai jatuh di tangan yang lain. Tepuk tangan. Berarti ya Bapak Ibu, apapun itu sesuatu yang berharga untuk kita, pasti kita tidak akan melepaskannya. Seperti itu juga sebuah pemikiran Bapak Ibu. Apabila kita telah memiliki pemikiran baru dan itu baik untuk kita dan diri kita, insya Allah kita
laksanakan sebaik-baiknya. Bagaimana Bapak Ibu? Senang? Yang perlu pikiran kita bahwa jika kita mengkritik dan buat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Itu kan pemikiran kita. Yang kedua itu pemikiran bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi untuk paradigma teori kontrol ini diibaratkan inilah pemikiran-pemikiran kita guru pada anak-anak kita. Jadi dalam ilusi kontrol ini yang memang agak berat ya Bapak Ibu. Sebab terkadang sesuatu yang telah terbiasa bagi kita susah juga kita menghilangkannya. Cuman insya Allah dengan semangat dan perlahan-lahan kita juga bisa menghilangkan hal yang kurang bagus itu. Kalau di teori kontrol ini kita merasa kita punya nilai berkuasa gitu kan. Jadi itu menurut teori kontrol. Untuk perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol, maksudnya gini Bapak Ibu. Contohnya di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau kita pikir itu tidak bisa ya Bapak Ibu kan. Tidak mungkin semua orang kepala emas sama hitam, tapi pendapat pastilah berbeda-beda. Jadi untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang kita. Kalau di stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau menurut teori kontrol, sebuah perilaku itu atau semua perilaku baik atau buruk itu memiliki tujuan. Jadi contohnya gini, misalnya anak kita buat kesalahan, kita tidak harus, kalau menurut stimulus respon perilaku buruk itu adalah kesalahan gitu. Tapi kalau di dalam teori kontrol yang dipakai, semua perilaku itu memiliki tujuan baik atau buruknya. Contoh anak kita kan terlambat datang ke sekolah. Jadi menurut teori kontrol kita harus tahu dulu apa alasan anak itu terlambat. Tidak serta-merta kita mencap, oh anak ini terlambat terus, anak ini salah. Tidak seperti itu. Jadi kalau menurut teori kontrol kita harus tahu dulu kenapa anak itu terlambat. Mungkin dia hari itu bangun terlambat, jadinya semuanya terlambat sampai pergi ke sekolah pun terlambat gitu. Kalau di stimulus respon yang ketiga, contoh ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Maksudnya begini, perbuatan kita ini baik dan buruk kitalah yang tahu apa manfaatnya atau apa mudaratnya bagi diri kita. Seperti itu kira-kira. Jadi itulah perubahan paradigma Bapak Ibu dari stimulus respon ke teori kontrol. Kalau stimulus respon menganggap semua itu tidak baik gitu. Tapi kalau teori kontrol semuanya bisa dipertimbangkan, bisa diketahui, bisa dilacak atau diteliti apa tujuan dari tindakan baik atau buruk yang dilakukan. Lanjut. Di budaya positif itu arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi disiplin ini berasal dari bahasa Latin, itu disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin ini artinya belajar, itu bahasa makna katanya. Jadi makna kata ini diungkapkan oleh Socrates dan Plato. Ini ditujukan pada murid-muridnya Bapak Ibu. Jadi kalau menurut budaya kita di Indonesia ini Bapak Ibu, mana kata disiplin telah berubah. Maksudnya disiplin itu yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi apa tindakan kita kepada orang lain agar orang itu patuh dengan apa yang kita sampaikan. Jadi sedangkan kalau menurut ahlinya yang mengumumkakan disiplin itu artinya belajar. Jadi Bapak Ibu
Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Maksud motivasi ini apa yang menjadi tolak ukur dari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi maksudnya dia melakukan sesuatu, misal anak kita, dia tidak mau datang terlambat karena nanti kalau terlambat ibu pasti ngomel-ngomel atau ibu pasti menghukum. Jadi motivasinya untuk datang cepat tuh dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya dia buat PR, hari itu PR-nya banyak sekali, jadi dia terpaksa buat PR. Kalau tidak dibuat pasti marah-marah, pasti saya tidak akan nyaman hari itu. Jadi itu motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi apabila saya melakukan ini, maka saya dapat ini. Kadang-kadang anak kita gitu, kalau awak dapat menjadi buka, boleh dia buka, boleh dia bulu-bulu sih. Dia bertanya Bu Dewi, boleh dia nyoh, bakwan sih, dia Bu Dewi kalau main sana. Jadi begitu Bapak Ibu. Yang untuk teori motivasi tindakan yang kedua. Yang terakhir itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini yang lebih baik. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena menghargai diri sendiri. Inilah kemampuan saya, supaya saya menjadi insan yang sesuai dengan harapan saya. Jadi dia melakukan ini dengan kesadaran sendiri. Jadi inilah 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari, dia berbuat supaya dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, memang datang dari dirinya sendiri. Lanjut Bapak Ibu, untuk budaya positif dimulai dari kelas kita itu kita membuat kesepakatan kelas. Ini lingkaran budaya positif Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini pertama kali kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kita sepakati dengan anak murid kita di kelas. Hari ini kita buat kesepakatan kelas. Misalnya, alhamdulillah sudah kami cobakan di kelas 4 ya Bapak Ibu. Yang biasanya kan dengan peraturan saja yang sifatnya memaksa. Jadi kalau yang kami pelajari untuk mencapai budaya positif di sekolah, kita yang pertama sekali memang harus mengajak anak membuat kesepakatan kita bersama. Ya, kita lakukan, dia juga lakukan. Kalau misalnya kalau aturan, anak saya mana lakukan. Kalau ini tidak Bapak Ibu, kita lakukan, anak juga melakukan. Contoh, pertama kalau masuk tuh mana dulu, kita berdoa dulu ya. Berdoa sebelum, jadi bahasanya halus, berdoa sebelum memulai kegiatan. Jadi misalnya buku-buku berserakan pulang. Nah, jadi Bapak ngajak, Bu, sebelum kita pulang kita rapikan buku. Anak ibu kalau ibu mana-mana, bawa, warna biru ada Bu, warna biru itu banyak nyawa. Berarti kita harus saling menghargai dan sayang menyayangi di kelas. Jadi untuk kesepakatan kelas ini kita buat sehalus mungkin bahasanya Bapak Ibu. Setelah kita melakukan kesepakatan kelas, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas maksudnya itu ada kesepakatan kita tempel di dinding. Jadi dikerjakan oleh anak itu dan kita pun mengerjakan. Jadi itu yang disebut keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas di kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan tercipta keyakinan kelas dan dilakukan kesepakatan kelas ini dengan sempurna, maka akan terjadi lingkungan yang positif di kelas. Jadi kesepakatan kelas ini jangan pula terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi karena kalau banyak itu anak kurang bisa mengingatnya. Jadi agak bingung atau agak tujuh kan. Dia sampai berbelas-belasan gitu. Kalau sampai berbelas-belasan kadang nak tipu ya. Banyak saya dilanggar nanti. Kalau ada lingkungan positif di sekolah, berarti alhamdulillah sekolah itu telah
memiliki budaya positif. Jadi yang masalah tadi Bapak Ibu, kenapa harus ada keyakinan kelas? Kayak peraturan saja gitu. Nah, jadi kalau peraturan itu sifatnya lebih memaksa kehendak kita pada anak. Jadi kalau keyakinan kelas terbitnya dari anak itu sendiri. Kita bisa sepakat, bahwa kalau sebelum mulai belajar berdoa dulu. Kita bisa sepakat kalau membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Jadi dengan kesepakatan kelas ini muncul keyakinan kelas kalau mereka sudah mengerjakannya. Contohnya di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jadi apa keyakinan kita menurut Bapak Ibu? Kalau untuk kasus pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ya, keyakinan kita kalau kita gunakan helm, insya Allah kita selamat, gitu kan? Jadi itu muaranya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan protokol kesehatan? Untuk menjaga kesehatan. Untuk kita agar kita sehat, untuk menjaga kesehatan. Jadi dengan keyakinan itu kita akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita akan tergerak dan bersemangat untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi anakku, dengan berdoa mudah-mudahan dibukakan Allah pengenawar Bu. Betul. Jadi makanya dia lakukan berdoa sehari sebelum berkegiatan. Bu, kalau awak lahir atau orang lahir senyum awak, insyaallah keluarganya Bu. Dengan keyakinan itu dilakukan gitu. Jadi dengan keyakinan, jadi kita harus terbitkan keyakinan dulu dalam hati anak itu. Jadi awalnya kita dulu buat kesepakatan dulu. Kalau di ceramah saja anak itu tak paham, jadi buat sepakat dulu. Bah kalau model ibu, harusnya itu. Jadi lalu kesepakatan kelas nanti. Jadi dengan keyakinan itulah dia bersemangat untuk melakukan hal-hal baik. Ini ciri-ciri keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi poin pentingnya mungkin di sini, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi bukan menghukum, bukan memerintah. Kalau peraturan lebih cenderung kata-kata perintah ya Bapak Ibu. Selanjutnya inilah kesepakatan kelas yang kami buat waktu itu Bapak Ibu. Ini aksi nyatanya. Setelah mereka berdiskusi membuat kesepakatan kelas, lalu mereka tempel. Jadi ini akan kita lakukan tempel. Ini bisa dibuat menarik ya Bapak Ibu, misal dibuat ada gambar-gambar, bisa lo record. Kesepakatan kelas ini dibuat, bisa diperbarui, misal untuk sebulan kita lihat keadaan anak perkembangannya, yang perkembangannya. Kesepakatan kelas ini bagaimana supaya anak tuh memiliki hal yang positif berdasarkan apa yang telah dibuatnya. Tapi kalau tiap hari berubah tuh belum anak tuh Dewi. Jadi misalnya sekali semester bisa. Ada kawan. Ya, mungkin kita tambahkan, gitu. Jadi ini juga akan kita praktekkan ya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu, identitas. Jadi hukuman itu adalah identitas gagal, sedangkan sanksi atau konsekuensi itu identitas keberhasilan. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu. Jadi kalau yang kami pelajari, misalnya anak berbuat salah, dengan langsung dihukum. Jadi dipelajari apa kesalahan, makanya dipelajari tentang restitusi. Restitusi ini sebelumnya kita harus tahu dulu apa kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan
besar, di tempat kesenangan yang kelima kekuasaan. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu, misalnya melakukan sesuatu yang salah di mata kita harus tahu dulu. Mungkin yang memiliki kebutuhan yang disayang, dia diperhatikan gitu. Dari perhatian dengan membuat kesalahan. Namanya dunia anak kan unik ya Bapak Ibu. Kita kadang nggak tahu. Mungkin menurut kita anaknya akan arah belok ke kiri, ternyata dia belok ke kanan pelakunya. Jadi kita tidak tahu dengan dunia anak unik. Jadi mungkin dia juga salah yang menarik perhatian awak, mau kurang perhatian itu, mau perhatian nak juara-juara hasil. Jadi dia butuh kasih sayang, tapi kurang perhatian di rumah gitu. Jadi kita harus tahu kebutuhan anak itu terlebih dahulu. Selanjutnya dalam posisi kontrol murid kita dibedakan 5 Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum. Jadi kalau sebagai penghukum ini dijelaskan guru berbuat menghadik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Setelah itu misalnya perkataan, kalau di perkataan pemimpin kalau kamu tidak maksudnya awas ya atau rasakan. Oke seperti itu. Jadi itu kita dikategorikan sebagai penghukum. Selanjutnya yang kedua membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau kita juga nggak membuat orang merasa bersalah. Ada itu kemudian itu kerajuannya. Apa nama mereka? Jadi merasa bersalah anak kayu bukan aku gitu. Jadi kalau lebih banyak mulai menceramai anak, nggak salah kok ceramahi gitu. Kalau antara ceramahnya tidak, gitu kan. Jadi itu membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga kita sebagai teman maksudnya ini kita buatkan alasan untuk murid kita. Ayolah, mengajak berteman supaya nyatunya coba. Yang ketiga pemantau bos suku mau hitung dan mengukur. Jadi itu ayah ibu kalian tadi anak orang kartu seperti itu, seperti kalimat juga menghakimi mungkin aku yang pemantau. Ayo, yang terakhir itu manajernya yang bagus Bapak Ibu. Yang manajer ini kita melakukan segitiga restitusi namanya. Misalnya anak kita punya sebuah kasus, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Segitiga Bapak Ibu. Jadi melakukan segitiga restitusi ini apa saja langkahnya? Nah ini kita stabilkan identitas, terus kita validasi tidak ada salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Berdasarkan pengalaman yang telah kami lakukan, kami disuruh berpraktekkan Bu, di videokan dulu. Jadi segitiga restitusi itu seperti kemarin ada anak yang bermasalah ribut di kelas. Jadi kita bawa dulu ke kantor dulu. Nah, setelah itu kita lakukan segitiga restitusi. Caranya kita tanya dulu. Kita katakan, ibu tahu apa namanya? Semua orang semua kita akan melakukan kesalahan. Jadi jangan awak salah, awak kemajuan. Seperti itu dong kalau di segitiga restitusi. Jadi ibu tahu semua orang bisa berbuat kesalahan, termasuk ibu sendiri juga sering berbuat salah. Seperti itu yang kami pelajari ya Bapak Ibu. Jadi kita harus menstabilkan identitasnya. Kita tidak boleh menjatuhkan harga dirinya karena kesalahannya. Jadi kita stabilkan identitas. Semua orang melakukan kesalahan. Jadi kamu tentu punya alasan. Alasannya mau yang kebutuhan dasar Bapak Ibu, kamu tentu punya alasan. Ibu, orang ini perhatian, ibu perhatian kalau benar. Kalau bisa jadi anak bisa mengungkapkan seperti itu, karena kita sudah bertanya tempat mata, toga samu, jadi Bapak Ibu dalam segitiga restitusi ini memang harus sering-sering kita
Terkadang karena waktu selesai sih itu, tapi ternyata itu akan membuat mental anak itu down gitu. Kita kita tidak sesuai dengan pemikiran kita dewasa lagi, sebab kita ini hanya sebagai tukang kebun gitu kan, tukang kebun yang akan menanam bulu-bulu jagung, kita yang akan memberikan pupuknya. Jadi kita tidak akan bisa merubah kodrat yang ada di bawahnya dari rumah tuh, kita tidak akan bisa merubahnya. Kita hanya nanti kita hanya memeliharanya seperti itu dan mengarahkannya ke yang lebih baik. Jadi untuk segitiga restitusi ini contoh perkataan guru dalam menstabilkan identitas anak. Jadi anak kalau bersalah kita bawa ke kantor, kita atau ke musala atau ke pusaka misalnya Bapak Ibu. Jadi kita berkata semua orang memang pernah bersalah, termasuk ibu, termasuk anak ibu. Setelah itu apa alasan kamu berbuat seperti itu? Jadi alasannya. Jadi alasannya nanti jawabannya berdasarkan lima kebutuhan dasar tadi itu. Iya Bu, saya kurang perhatian. Awak di kampungnya sudah awak nak bebas jadinya doh. Misalnya ada saja nanti jawaban dari anak kita. Lalu apa yang dilakukan lagi? Kita validasi tindakan yang salah itu. Maksudnya gini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu pasti tidak akan melakukannya. Seperti itu. Jadi semua ada bertanya-tanya dalam hatinya Bapak Ibu. Bertanya semua ada pemikiran gitu. Setelah itu terakhir kita tanyakan keyakinan kelas kita tadi. Setelah tanya-tanya itu, tanyakan keyakinan, adakah keyakinan kelas yang kamu langgar? Jadi kita kan awalnya telah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas tadi. Jadi itu terkenal itu. Iya Bu, saya tidak menghargai teman, saya berkelahi dengan teman, saya membuat kelas ribut. Itu jawaban anak kita. Jadi sekarang apa usaha kamu agar kamu tidak melakukan kesalahan seperti itu? Jadi nanti dia akan memberi, saya minta maaf sama teman saya Bu. Jadi dengan kesadarannya sendiri, kalau di segitiga restitusi, memang ini agak berat Bapak Ibu, sebab kita harus sering melakukannya. Jadi di keyakinan kelas dan segitiga restitusi inilah tugas kita bersama Bapak Ibu. Kita akan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi caranya tadi kita bersepakat dengan anak, misalnya kita kelas 3, 5 keyakinan kelas yang ibu gue, bahasanya bahasa yang positif, pernyataannya pernyataan yang tidak berbentuk peraturan, ya kita bentuk peraturan. Jadi misalnya membudayakan 5S, kami murid kelas 4 akan saling sayang menyayangi. Kami murid kelas 3 akan saling harga menghargai. Jadi bahasanya bahasa positif. Selanjutnya sewaktu kita kan telah kita buat 5 keyakinan kelas untuk berdoa, kami akan berdoa sebelum mulai pelajaran. Jadi untuk anak berdoa. Melaksanakan pikir dengan sepenuh hati. Jadi bahasanya bahasa menarik Bapak Ibu. Setelah itu yang terakhir tugas kita bersama itu melakukan segitiga restitusi. Ini kalau ada kasus anak, dia sibukkan segitiga restitusi. Pertama, dulu ajak kantor. Tuh kita ibu tahu. Jadi nak langsung menghukumnya itu Bapak Ibu. Kalau yang kami pelajari. Jadi Bapak Ibu itulah mungkin sosialisasi modul 1.1 dan 1.4 yang kami lakukan. Jadi di modul ini memang banyak sekali pengetahuan dan wawasan baru bagi kita. Terkadang khususnya saya pribadi ya Bapak Ibu pernah terkait kaji bersama terkait kaji ternyata
Jadi mungkin untuk guru penggerak ini mari kita sama-sama pokoknya intinya tujuan kita ini kepada murid-murid kita bagaimana kita melahirkan generasi yang kuat gitu. Jadi dalam Al-Quran kan janganlah takutlah kamu meninggalkan generasi yang lemah gitu. Jadi takut meninggalkan generasi yang lemah kalau umur kita ini berapa lama lagi lah gitu. Anak-anak kita ini akan melanjutkan estafet pendidikan ini. Jadi mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan tulus, mudah-mudahan Allah bimbing juga kita untuk mengajarkan, membimbing guru-guru kita menjadi generasi yang sesuai dengan cita-cita bangsa kita itu profil pelajar Pancasila. Mungkin itu dari Bapak dan Ibu. Telah panjang lebar tadi, jika ada kesalahan sungguhnya datang dari kita sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.